Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan baik-baik saja. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Alvaris Masih, channel yang membahas tentang cinta dan telepati. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang dua komentar yang cukup menarik. Tetapi seperti biasa, sebelum saya bahas lebih jauh tentang hal itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Karena ke depan nanti masih banyak video-video menarik yang akan saya bahas di channel ini, masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang telepati yang akan saya jawab. Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya, sudah nonton video-video saya, sudah like video saya, sudah share video saya, terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk pada pembahasan komentar yang pertama. Di komentar yang pertama ini dia mengatakan kalau setiap kali dia mengirim pesan, dia selalu melibatkan perasaan yang sangat mendalam, bahkan sampai dia menangis. Apakah benar begitu? Kurang lebih itulah pertanyaan terakhir dari komentar itu. Jadi pada komentar ini dia mengatakan, intinya dia mengatakan kalau di saat dia mengirim pesan dia selalu melibatkan perasaan sampai dia menangis di saat dia melakukan telepati. Apakah caranya sudah benar atau bagaimana? Jadi begini teman-teman, perasaan yang kita libatkan di sini adalah perasaan target, bukan perasaan kita. Kalau sampai kita menangis, mungkin teman-teman yang melakukan ini melibatkan perasaan teman-teman. Yang teman-teman bayangkan itu perasaan teman-teman. Bisa saja seperti itu. Jadi yang kita bayangkan atau yang kita libatkan dalam pesan telepati yang saya maksud di video sebelumnya itu adalah libatkan perasaan target, bukan kita. Contohnya begini teman-teman, ketika kita membayangkan target sangat mencintai kita, di dalam gambaran itu kira-kira perasaan target seperti apa? Apakah di dalam gambaran itu dia merasa senang sambil melihat kita? Atau seperti apa? Yang kita gambarkan di dalam pesan telepati cinta itu seolah-olah perilaku target yang sedang jatuh cinta sama kita. Perasaannya seperti apa yang kita libatkan dalam pesan itu, bukan perasaan kita yang berbunga-bunga. Kalau kita membayangkan target sangat merindukan kita, di dalam gambaran itu, kira-kira perasaan target yang kita libatkan seperti apa? Yang kita gambarkan di saat kita melakukan telepati itu seperti apa? Bukan perasaan kita yang sedang merindukan dia. Perilaku target yang sedang merindukan kita itu seperti apa? Itu yang kita gambarkan. Kemudian ketika target sangat merasa bersalah kepada kita, mungkin dia pernah menolak cinta kita, mungkin dia pernah abaikan rasa cinta kita, atau mungkin dia pernah buat kesalahan, selingkuh mungkin. Ketika kita ingin telepati bahwa dia merasa bersalah sama kita, kira-kira perasaan target seperti apa yang kita gambarkan di saat kita melakukan telepati? Bukan perasaan kita. Seperti itu teman-teman. Kalau kita gambarkan atau kalau kita libatkan perasaan kita, maka hasilnya akan berbeda teman-teman. Jadi teman-teman jangan kita libatkan perasaan kita, tetapi kita libatkan perasaan target dalam pesan yang kita gambarkan di saat kita melakukan telepati. Ketika kita ingin mempengaruhi dia untuk jatuh cinta sama kita, maka perasaan cinta dialah yang kita libatkan dalam pesan itu. Perasaan target yang sedang jatuh cinta sama kita itu seperti apa? Kira-kira bagaimana perilakunya? Itulah yang kita gambarkan di saat kita melakukan telepati. Perasaan itulah yang kita libatkan dalam pesan itu. Seperti itu teman-teman, bukan perasaan kita. Teman-teman, itulah pembahasan pada komentar yang pertama. Sekarang kita masuk pada komentar yang kedua. Untuk komentar kedua, dia mengatakan gini, kalau kita melibatkan perasaan, minimal harus sama orang yang kita kenal. Kalau orang yang tidak kita kenal, mana ada perasaan? Kira-kira begitu komentarnya teman-teman. Teman-teman, pada komentar ini, saya coba analogikan dengan sebuah adegan film, adegan dalam film.
Kalau di dalam film, ada beberapa adegan yang dibuat untuk memainkan perasaan orang yang akan menonton. Ketika penonton menonton adegan itu, penonton akan merasakan apa? Senang, terharu, sedih, takut. Padahal orang yang membuat adegan itu atau cerita dalam adegan itu, dia tidak tahu siapa yang akan menonton. Tetapi dia sudah persiapkan ketika orang itu menonton, dia akan merasa sedih, senang, atau rasa takut. Di dalam telepati, kita di sini membayangkan seolah-olah target akan merasakan apa. Ketika pesan itu masuk kepada target, target akan merasakan apa. Itu yang kita bayangkan. Walaupun di awal kita tidak saling kenal dengan target. Walaupun di awal tidak ada rasa antara kita dengan target. Tetapi minimal target kita sudah pernah melihat kita, target kita sudah tahu siapa kita. Seperti itu. Dalam telepati minimal itu. Target kita tahu siapa kita, atau target kita pernah melihat kita. Seperti itu. Jadi, kalau memang belum ada perasaan sebelumnya, atau belum ada kenangan yang bisa menimbulkan perasaan, teman-teman bayangkan seolah-olah perasaan itu ada. Seperti kita membuat seseorang yang tadinya tidak cinta, ketika kita membayangkan dia mencintai kita, maka orang itu akan mencintai kita, merindukan kita, atau dan lain sebagainya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Walaupun masih banyak kekurangan dalam pembahasan ini. Tetapi saya harap, dan harapan saya, telepati yang teman-teman lakukan itu bisa berhasil. Tetapi teman-teman harus ingat, sebelum teman-teman lakukan telepati, teman-teman jangan lupa berdoa. Karena telepati ini hanyalah perantara, berhasil atau tidak tergantung Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Harapan saya semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Alfaris Masih. Bye.